Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di video kali ini dan dengan materi yang berbeda. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai alur transaksi. Sebelumnya, untuk kompetensi dasar yaitu menganalisis alur transaksi dan menentukan alur transaksi. Kegiatan utama dari suatu perusahaan terletak pada kegiatan jual belinya. Dan salah satu perusahaan dikatakan berhasil atau maju dilihat berdasarkan alur transaksi yang dilakukannya. Nah, apa itu alur transaksi? Alur transaksi ialah alur dari mulai terjadinya transaksi sampai menjadi sebuah laporan keuangan. Di sini sudah ada beberapa kategori dari alur transaksi, yaitu alur transaksi pembelian dan alur transaksi penjualan. Untuk alur transaksi penjualan dibagi menjadi dua, yaitu penjualan tunai atau cash dan penjualan kredit atau non-tunai. Untuk pertama kita akan membahas mengenai alur transaksi pembelian. Alur transaksi pembelian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balasan jasa berupa sejumlah uang bernilai sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Barang atau jasa yang dibeli adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pedagang, dan produsen. Di sini sudah ada alur transaksi dari pembelian, yaitu untuk yang pertama, permintaan dari bagian penjualan atau produksi. Masing-masing perusahaan memiliki perbedaan. Contohnya yaitu perusahaan dagang untuk permintaan dibuat atau dikeluarkan oleh bagian penjualan. Dan untuk bagian perusahaan manufaktur dikeluarkan oleh bagian produksi. Kedua hal tersebut dilihat berdasarkan stok barang yang menipis pada gudang. Untuk yang kedua yaitu penelitian pasar atau survei pasar. Penelitian dilakukan berdasarkan untuk mencari supplier atau pemasok yang diinginkan sesuai kebutuhan dari perusahaan. Dan selanjutnya, dengan waktu yang bersamaan, beberapa perusahaan atau calon pemasok memberikan surat penawaran kepada perusahaan guna untuk menarik kerjasama dalam kedua belah pihak. Dan hal tersebut ketika surat penawaran sudah diterima, perusahaan menentukan pemasok atau supplier mana yang kira-kira cocok untuk bekerja sama. Setelah ditentukan, buatlah surat pesanan. Surat pesanan barang apa saja yang dibutuhkan atau barang apa saja yang tertarik. Kemudian yang selanjutnya yaitu buatlah surat perjanjian. Surat perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Dan selanjutnya yaitu menerima barang. Menerima barang dan mengecek barang. Ketika barang sampai, barang dicek terlebih dahulu. Barang yang sudah sampai dengan surat pesanan atau faktur sesuai atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu pembayaran dan pencatatan buku pengeluaran kas. Pembayarannya yang telah disepakati pada penawaran dan surat pesanan, yaitu bisa non-tunai atau tunai. Dan di sini sudah ada contoh dari surat permintaan. Surat yang ditujukan kepada seseorang atau sebuah pihak yang berisi permintaan, baik permintaan niaga atau perdagangan, politik atau diplomasi, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada contoh dari surat permintaan dan sudah ada keterangan di bawahnya cara pengisian. Untuk yang paling atas ada tanggal.
diisi sesuai tanggal permintaan. Tanggal permintaan dari kepala bagian gudang. Dan untuk kolom yang pertama yaitu ada nomor, diisi dengan nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Kolom selanjutnya yaitu jenis barang. Jenis barang diisi sesuai dengan jenis barang yang diminta. Untuk selanjutnya merek atau tipe, diisi sesuai dengan merek atau tipe barang yang diminta, disesuaikan dengan jenis barangnya. Untuk kolom yang selanjutnya yaitu ada jumlah. Jumlah diisi sesuai dengan kuantitas atau banyaknya barang yang diminta atau dibutuhkan. Untuk kolom terakhir yaitu keterangan, diisi dengan keterangan yang diminta. Contoh, barang yang diminta ini segera atau barangnya sudah habis. Kalau barang habis, secara tidak langsung harus cepat sampai. Dan ini adalah contoh dari surat permintaan. Untuk selanjutnya itu surat penawaran. Surat yang berisi tentang penawaran suatu barang atau jasa yang ditujukan kepada perseorangan atau instansi perusahaan yang biasa disebut dengan surat jual. Di sini sudah ada contoh surat penawaran dari PT Cahaya Elektronik. PT Cahaya Elektronik menawarkan barang elektronik kepada toko Abadi. Dengan barang yang ditawarkan, di sini ada beberapa item atau beberapa barang. Kemudian di kolom terakhir ada harga satuan dari masing-masing barang. Dan di bawah kolom di sini ada penjelasan. Penjelasan apa? Cara pembayaran atau metode pembayaran yang PT Cahaya Elektronik ajukan. Di sini metodenya yaitu cash on delivery atau COD. Dibayarkan ketika barang sampai ke pembeli. Dan juga dapat dicicil dengan ketentuan dengan adanya uang muka atau DP. Pembayaran dapat dilakukan dengan 3 kali cicilan. Nah, di sini adalah keterangan metode pembayaran dan berapa kali cicilan jika diberikan cicilan. Kemudian yang terakhir yaitu pojok kanan bawah, hormat kami. Hormat kami yang ditandatangani oleh bagian penjualan atau bagian yang mengeluarkan surat yaitu PT Cahaya Elektronik. Ini adalah contoh surat penawaran. Dan contoh selanjutnya mengenai surat pesanan. Surat yang dibuat oleh calon pembeli, yaitu Abadi Jaya, ditujukan kepada calon penjual guna memesan suatu barang yang diinginkan oleh pembeli. Balik di sebelumnya, surat sebelumnya yaitu surat penawaran PT Cahaya Elektronik menawarkan barang ke toko Abadi. Dan toko Abadi tertarik akan barang yang ditawarkan. Dan ini disebut surat pesanan. Abadi Jaya memesan barang kepada PT Cahaya Elektronik dengan kalimat, berdasarkan surat penawaran yang kami terima, kami ini Abadi Jaya, maka kami bermaksud untuk memesan beberapa barang elektronik. Nah, di sini sudah ada kolom. Disebutkanlah barang yang diminta oleh Abadi Jaya atau yang dipesan oleh Abadi Jaya. Untuk kolom pertama ada nomor, kolom kedua nama barang atau jenis barangnya, kolom ketiga ada mereknya, kolom keempat banyaknya barang atau kuantitas barang, kolom kelima ada harga satuannya, dan kolom yang terakhir ini jumlah. Jumlah didapat berdasarkan harga satuan dikali banyaknya barang. Contoh, televisi merek Toshiba, banyaknya yang diminta atau yang dipesan itu ada 2. Harganya yaitu 10 juta. Otomatis harga satuan dikali 2 karena pesanannya ada 2, yaitu jumlahnya sebesar 20 juta.
dengan kalimat penutup, yaitu kami harap barang-barang yang dipesan tiba di perusahaan paling lambat 1 minggu. Setelah pemesanan, pembayaran akan kami lakukan setelah barang diterima. Nah, di bawahnya juga diberikan penjelasan. Setelah PT Cahaya Elektronik menerima surat pesanan, barang dikirim paling lambat 1 minggu setelahnya. Barulah pembayaran akan dilakukan. Dan terakhir, pojok kanan bawah, itu ada hormat kami yang ditandatangani oleh bagian pembelian. Kalau surat penawaran ditandatangani oleh bagian penjual, untuk pesanan ditandatangani oleh bagian pembelian. Untuk selanjutnya itu surat perjanjian. Setelah pesanan dilakukan dan kedua belah pihak ingin melakukan kerjasama, terlebih dahulu membuat surat perjanjian, di mana berisikan kesepakatan tertulis antara 2 atau lebih pihak. Dan di sini sudah ada contoh dari surat perjanjian. Selanjutnya yaitu contoh faktur. Seperti minggu lalu, faktur adalah sebuah dokumen transaksi yang berisi pencatatan atas penjualan yang diberikan kepada pembeli dan dibuat oleh penjual. Dibuat oleh penjual berarti dibuat oleh PT Cahaya Elektronik. Di sini sudah ada formatnya. Untuk pojok kiri atas ada logo dari perusahaan yang dikeluarkan atau si penjual, yaitu PT Cahaya Elektronik. Dikirim kepada siapa? Toko Abadi Jaya. Dan sebelah kanan di sini ada catatan, yaitu catatannya ada tanggal yang dikeluarkan atau tanggal pembuatan faktur. Syarat pembayaran yaitu tadi telah disebutkan, yaitu COD atau cash on delivery. Ekspedisinya dan tanggal pengirimannya kapan. Dan di sini sudah ada beberapa kolom. Ada kode barang, nama barang, keterangan harga satuan, diskon jika ada diskon, dan total harganya. Kemudian di kolom selanjutnya atau di bawahnya ada terbilang. Terbilang ini tulisan atau cara membaca dari jumlah total harga. Contoh misalkan 2 juta. Cara bacanya gimana? 2 juta ribu rupiah. Kemudian di sini ada keterangan. Keterangannya apa? Pembayaran dilakukan COD atau pembayaran dilakukan secara transfer dan lain sebagainya. Nah, di sini ada total nih, keseluruhan. Kalau yang atas perincian barangnya apa saja, harga satuan dan diskon. Kemudian yang paling bawah ini total keseluruhan. Ada subtotal, diskon, PPN, biaya lain-lain. Dan terakhir yang pojok kiri bawah disetujui oleh siapa? Disetujui oleh bagian penjualan. Dan disiapkan oleh siapa? Karyawan atau yang bertanggung jawab bagian penjualan. Ini adalah contoh dari faktur. Hal tersebut adalah bagian dari alur transaksi pembelian. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai alur transaksi penjualan, di mana ada 2 poin, yaitu penjualan tunai atau cash dan penjualan kredit atau non tunai. Di next video kita akan membahas hal 2 tersebut, tunai dan kredit dari transaksi penjualan. Dan semoga di video kali ini alur transaksi pembelian dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.